Ya, baik. Terima kasih kepada Mang Amsi, sangat menginspirasi sekali ya untuk materi pada pemateri kedua kali ini. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab aja ya, Mang Amsi. Boleh, silakan. Ya, untuk peserta yang ingin bertanya mungkin bisa raise your hand atau tulis di kolom chat dengan namanya. Nah, di sini sudah ada yang raise your hand, yaitu Yosua Darmadi ya. Yosua? Ya, Ya. terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Tisa sebagai moderator udah memberikan kesempatan, dan terima kasih untuk pemaparannya kepada Bang Amsi. Mengenalkan, nama saya Yusuf dan saya asalnya dari Medan. Nah, menarik tadi dari banyak tempat-tempat investasi yang bisa mahasiswa lakukan. Nah, mungkin yang pertama yang paling awam dulu deh, Bang Amsi. Bagaimana sih cara kita untuk bisa tips bisa menjadi investor yang bijak, mengetahui kita nih masih belum mengerti nih tentang apa itu investasi saham, reksadana secara 100%. Nah, mungkin yang kedua, ada nggak sih referensi mungkin dari Bang Amsi supaya kita bisa lebih paham dan lebih bijak gitu dalam berinvestasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita tetap memiliki suatu kebiasaan yang baik supaya kita bisa berinvestasi setiap bulannya. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Saya izin pindah dulu ke HP ya, Kak. Karena ini laptopnya udah mau habis nih. Siap. Sebentar ya semuanya. Mohon maaf nih. Ya, mungkin masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung ketik di kolom chatnya aja atau raise your hand seperti Yosua. Mungkin masih ada yang penasaran dengan investasi saham atau lainnya gitu. Assalamualaikum. Gimana? Udah masuk belum? Waalaikumsalam. Ya, saya Mang Amsi nih. Ya Mang Amsi sudah. Oke. Tadi siap. Pertanyaannya tadi dari Bang Yosua itu tadi agak putus-putus ya. Karena mungkin di sini lagi kurang bagus koneksinya. Yang pertama tentang apa tadi Bang? Boleh diulang nggak? Oh ya, boleh Bang Amsi. Yang pertama, bagaimana menjadi investor khususnya kaum milenial gitu, menjadi bijak dan baik gitu dalam memilih investasinya, Bang. Oke, yang pertama itu ya, jadi bagaimana menjadi investor yang bijak. Nah, kalau menurut saya sih yang paling penting pertama itu investasi di ilmunya dulu, Bang. Karena sekarang ini apalagi, mohon maaf ya, apalagi di generasi atau di masa-masa corona atau di masa, kalau saya menyebutnya the colonial investor ya. Investor-investor kolonial itu kadang langsung ke instrumen gitu. Bukan belajar dulu mindset investasi itu seperti apa. Maka mohon maaf juga banyak misalnya orang yang akhirnya terjebak, kok Mang ini banyak ruginya atau gimana? Karena dari awal dia tidak mempelajari masalahnya, misalnya karakteristik dari instrumen investasi itu. Misalnya langsung aja mencebur di saham tanpa tahu risikonya seperti apa. Padahal kan di saham risikonya tinggi misalnya ya, di saham itu volatilitasnya tinggi. Kemudian apalagi misalnya baru masuk di saham sudah pakai full margin atau full utang dari sekuritas. Akhirnya jadi kena dan akhirnya jadi terlipat modal yang asalnya ada pun jadi hilang, begitu kan, seperti itu. Nah, yang paling penting bagi saya adalah investasi, kalau istilah yang lain investasi leher ke atas, itu investasi di ilmunya dulu sambil jalan. Maka saya menyarankan kalau misalnya ingin di saham, kalau ingin di saham pun mulailah dari yang kecil, misalnya 100.000 minimal buka akun, kan ada yang suka ada promosi 100.000. Nah, 100.000 itu habiskan untuk mengenali berbagai fitur di online trading tersebut. Misalnya cara belinya gimana, cara jualnya bagaimana, kemudian juga cara menarik uang bagaimana, cara menyetor uang bagaimana. Nah, setelah nanti sudah terbiasa dengan dengan karakteristik masing-masing instrumen, reksadana seperti apa, sukuk seperti apa, nah baru mulai dengan hal yang sedikit, dan nanti seiring perjalanan waktu Bang Yosua, nanti juga akan ada kebijakan tersendiri. Misalnya kita pernah rugi karena mengambil posisi seperti ini, maka kita tidak akan mengulangi dari hal yang sama atau meminimalisir hal yang sama. Nah, seperti itu.
dan itu biasanya seiring dengan waktu akan muncul kebijakan tersebut. Jadi yang langkah pertama adalah pelajari ilmunya dulu, coba dengan hal yang kecil dan setelah itu biasa. Mungkin itu Kang, Bang. Ya baik, tadi Kak Yosua ada beberapa pertanyaan ya. Betul. Ya, yang pertanyaan keduanya? Oke, baik Kak Tisa. Mungkin ini aja yang terakhir karena mungkin ada beberapa teman ada yang mau nanya juga di kolom chat. Bagaimana gitu kita memilih investasi yang benar dan bagaimana kita menimbulkan atau menumbuhkan sikap yang selalu rutin gitu, yang baik dalam menabung atau berinvestasi, Bang Amsi. Terima kasih, Bang Amsi. Oke Bang, jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau saya pribadi, karena saya pun belajar investasi itu telat ya setelah menikah begitu. Jadi tadi, selalu ingat bahwa waktu adalah sahabat utama investasi. Ada 3 variabel dalam investasi. Pertama waktu, kedua besaran investasi, ketiga adalah return dari investasi. Nah untuk besaran dan return, misalnya tadi besarannya per bulan 500.000, returnnya katakanlah 10% per tahun. Itu bisa berubah-ubah atau bisa kita ubah, bisa kita adjust setiap waktu. Misalnya sekarang pengen ngambil yang 20% per tahun rata-rata, kemudian misalnya sebulannya ditambah jadi 1 juta, bisa berubah. Tapi ada satu yang nggak bisa diubah gitu. Itulah waktu dan usia. Jadi kalau teman-teman yang masih mahasiswa, adik-adik yang masih mahasiswa, teman-teman punya variabel investasi yang tidak bisa saya ulang. Ya, caranya karena saya nggak bisa mengulangnya, saya tanamkan ke anak-anak saya. Saya tanamkan ke anak-anak saya gitu. Karena anak-anak saya usianya masih kecil, mereka masih punya waktu yang mungkin tidak bisa dikejar oleh orang tuanya, tapi mereka punya waktu yang bisa menumbuhkan asetnya. Jadi mulailah dari sekarang, mulailah dari yang kecil gitu, mulailah dari diri sendiri. Itu kayak 3M-nya Agim ya. Tapi itu juga berlaku untuk investasi gitu. Jadi membiasakan diri untuk berinvestasi karena kita punya tujuan di masa depan seperti apa. Kemudian kita juga punya punya variabel atau punya tadi unsur investasi yang tidak bisa diulang oleh saya, oleh orang tua kita gitu, oleh orang yang di atas kita. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa, teman-teman punya variabel investasi yang dahsyat karena hanya dengan waktu investasi bisa bertumbuh dengan berlipat gitu. Mungkin gitu, Bang. Ya, baik, terima kasih Bang Amsi. Sehat selalu. Siap. Yang lain mungkin? Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat, Bang Amsi, dari Beni Sumarlin. Apakah berinvestasi itu harus memiliki uang yang banyak? Namanya kan mau beli perusahaan. Memungkinkan tidak bagi yang punya uang dikit untuk memiliki saham? Oke, Bang Beni, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin menjelaskan dulu ke teman-teman. Investasinya itu banyak instrumennya ya, bisa dengan sukuk, bisa dengan reksadana, dan bisa saham. Nah, kalau kita bicara saham yang paling murah itu harganya sekarang ada yang di bawah 50. Papan akselerasi, tapi ya mungkin teman-teman harus pelajari lagi saham. Minimal yang rata-rata itu kebanyakan 50 ke atas, 50 rupiah, bukan 50 ribu teman. Jadi dengan seharga saham 50 rupiah, berarti karena kita beli saham minimal 1 lot itu 100 lembar, berarti modal minimal saham itu 5.000 rupiah. Jadi kalau saya mengatakan bahkan beli saham itu bisa lebih murah dibanding beli reksadana. Kenapa? Karena beli reksadana itu minimal 10.000 sekarang yang lewat platform-platform Bibit, Xdana, kemudian Bareksa dan yang lainnya, misalnya Tanam Duit, itu mungkin ada yang 10 ribuan. Tapi saham ada yang 5 ribuan gitu. Jadi sebenarnya kalau mengatakan, Mang, bagaimana, apakah harus punya uang dulu untuk bisa saham? Untuk bisa beli saham? Bagi saya, selama masih bisa beli bakso, berarti bisa beli saham. Atau selama masih bisa beli boba, itu sudah berapa lot saham? Saya nggak tahu karena saya di kampung tinggalnya dekat hutan, saya nggak tahu harga boba berapa. Karena kalau anak saya misalnya ada yang beli dari kota, katakanlah 20 ribuan. 20 ribu itu bisa membeli saham, misalnya saham Demas. Demas itu harganya sekarang 240. Tapi disclaimer on ya teman-teman, jangan langsung besok beli Demas. Demas itu 240, berarti harganya cuma 24.000 satu lot. 24.000 satu lot, dan Demas ini katakanlah dividennya lumayan. Tahun kemarin itu dividennya bisa di atas 20% per tahun misalnya. Jadi dengan uang yang 20 ribuan seharga boba tadi, atau seharga misalnya ayam KFC, atau misalnya seharga berapa, atau gini lah, teman-teman sering beli Indomie 1 dus, berapa saya nggak tahu harganya, katakanlah sekitar mungkin sekitar berapa, 48 kali 2.000, 100 ribuan lah gitu ya. Kita bisa beli 1 dus Indomie, atau kita beli 1 lot Indomie gitu. 1 lot Indomie itu ya mahal sih, 8 ribuan gitu, 800 ribuan gitu. Tapi mungkin bisa beli
saham lain, misalnya beli saham Ultra Jaya itu 1.500 per lembar, katakanlah, jadi satu lotnya 150.000 gitu. Dengan uang yang terjangkau kita bisa menjadi pemilik perusahaan, tentunya seperti itu ya. Kemarin saya beli Sido Muncul misalnya, Sido Muncul itu harganya 780 atau 800-an, berarti satu lotnya 80.000 gitu. Saya sering minum tolak angin, tapi saya juga beli perusahaan tentang tolak angin itu sendiri. Seperti itu mungkin Kang Beni. Jadi tidak ada selama teman-teman masih bisa beli cemilan, berarti teman-teman masih bisa beli saham. Itu mungkin. Ya baik, buat Kak Beni mungkin sudah terjawab ya oleh Mang Amsi. Nah, di sini ada nih yang raise your hand lagi kepada Kak Alwan Rizaldi mungkin. Halo Kak Alwan. Ya, halo. Ya. Silakan. Mang Amsi, izin bertanya Mang Amsi. Silakan, Mangga Kang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ini untuk menyikapi IHSG yang sekarang ya Mang Amsi, ini kan lagi turun banget. Itu juga investor milenial kayak kita sekarang kan jadi kayak bingung nih Mang Amsi menyikapinya. Kira-kira menurut Mang Amsi gimana ya Mang Amsi? Terima kasih. Oke. Saya mau tanya ke Kang Alwan. Bang Alwan ya. Kak Alwan ya, Kak deh. Kalau ini habisnya Kak. Kak Alwan beli IHSG atau beli saham? Beli saham. Beli saham. Jadi kalau IHSG-nya turun, sahamnya ikut turun nggak? Sekarang sih turun semua. Turun semua. Tapi kalau kita pembeli saham, kalau saya pribadi ini, IHSG itu hanya sebagai acuan. Karena boleh jadi IHSG-nya turun, saham saya naik. Kenapa? Karena kita fokusnya bukan ke indeksnya, tapi ke perusahaannya. Selama perusahaannya masih membukukan keuntungan, masih jalan secara pendapatannya terus tumbuh, bagi saya it's okay gitu. Karena indeks harga saham gabungan itu hanya cerminan pasar yang sifatnya jangka pendek gitu. Karena boleh jadi tahun ini turun, tahun depan naik. Bulan ini turun, bulan depan naik. Itu kan fluktuasi gitu. Tapi yang namanya kinerja atau misalnya pendapatan atau laba bersih perusahaan kan tiap tahun kita lihatnya. Maka teman-teman boleh cek, meskipun IHSG-nya turun, tapi ada sahamnya yang naik gitu atau pendapatannya naik. Dan kalau misalnya baru merasakan penurunan sekarang, itu biasa gitu. Kenapa? Karena dalam 10 tahun pun sudah berapa kali turun, berapa kali naik. Jadi kalau teman-teman masih galau dan gusar dengan kenaikan dan penurunan IHSG, coba teman-teman cek riwayat IHSG beberapa tahun ke belakang. Kalau ada yang nanya, kenapa sih Mam sih sering kelihatan lebih tenang kalau lihat IHSG turun ya? Karena saya nggak beli IHSG, saya beli saham. Yang kedua, karena saya pernah ambruk di 2008 dan setelah 2008 itu nggak ada lagi yang saya ambruk 2008. 2020 kemarin itu turunnya cuma 42%, indeks itu dari yang tertinggi ke terendah itu di Maret ya, sekitar 3.900 itu cuman 42%, tapi saya mengalami dulu minusnya 62% di tahun 2008. Jadi semakin kita pernah mengalami crash, maka kita semakin kebal terhadap pasar. Maka yang harus kita fokuskan kalau kita investor jangka panjang, fokuslah pada kinerja perusahaan. Misalnya kalau perusahaannya masih membukukan laba, masih membukukan keuntungan, masih membukukan pertumbuhan penjualan, kenapa kita harus risau gitu? Kenapa? Karena react atau respon pasar itu kan hanya sementara. Kalau misalnya saham yang kita investasikan itu akan kembali kepada nilai wajarnya secara fundamental. Kecuali kalau teman-teman membeli saham yang nggak jelas fundamentalnya, cuma ikut-ikutan pasar doang. Itu saya nggak bisa jamin. Kenapa? Karena ada juga tidak semua saham itu bagus secara perusahaannya. Nah, kalau teman-teman sebagai pedagang atau trader, maka teman-teman harus punya trading plan. Di mana saya harus stop loss, di mana saya harus take profit. Itu adalah trader. Tapi kalau tadi misalnya Kang Awal bilang, saya ini investor milenial, Mang. Kalau saya sebagai investor, turun itu saya nyicil, bukan khawatir. Karena kita investor. Kapan lagi kita dapat diskon? Jadi simpelnya gini, bahkan mungkin turunnya pun belum diskon. Kenapa? Karena nilai wajarnya masih di bawah juga. Mang, ini udah turun nih, sahamnya udah turun 20%. Ya, tapi nilai wajarnya masih bisa turun ke 40% di bawah loh. Seperti itu. Maka sekali lagi, jangan beli saham kata orang. Ya, tapi beli saham karena kita sendiri sudah memahami saham itu kinerjanya seperti apa.
Maka betapapun banyak orang yang menggiring ke saham tersebut, kita nggak akan tertarik karena saham ini tanda kutip kurang baik untuk kesehatan finansial dan jantung kita. Itu mungkin Kak. Baik, makasih. Baik, sudah terjawab ya Kak Alwan Rizaldi dari Mang Amsi. Iya, terima kasih Mang Amsi. Sami-sami, ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Mang Amsi, mungkin dari pertanyaan dari Kak Zair dari Genbi UIN Jakarta dengan Kak Manda bisa disatukan ini. Nah, pertanyaannya yaitu saham syariah yang bagus untuk jangka panjang itu kriterianya seperti apa, dan kira-kira sektor apa yang paling menjanjikan di saham syariah serta pertimbangannya sebelum membeli saham syariah. Itu Mang Amsi. Oke, menarik nih ceritanya. Jadi saya mungkin nggak lagi buka laptop ya. Apa maksudnya nggak ada ini karena mati laptopnya. Tapi saya bisa jelaskan. Kalau teman-teman ingin berinvestasi untuk jangka panjang, saya lebih menyarankan saham-saham consumer goods atau saham-saham makanan minuman, saham-saham farmasi begitu. Kenapa? Karena itu adalah saham-saham yang defensif. Artinya naiknya nggak sebombastis ANTM, TINS, Beris gitu, nggak gitu ya. Nggak. Mungkin kalau investor kolonial nggak menarik deh gitu. Tapi dalam jangka panjang itu akan membukukan keuntungan atau compounding interest-nya CAGR atau compounded annual growth rate atau laju pertumbuhan majemuk rata-rata bisa di atas yang beling satan tadi. Kan ada saham itu ada yang tipikalnya bertumbuh secara konstan, ada yang fluktuatif tapi emang fantastis gitu. Jadi teman-teman jangan tergiur ini saham ABCD naik memang 200%. Iya, tapi dia sudah turun 400% dari yang tertingginya. Kalau menurut saya itu nggak cocok buat invest. Cocoknya buat trading aja. Nah kalau ditanya buat 5 tahun ke depan, teman-teman boleh cek deh video YouTube saya yang ngebahas tentang saham-saham consumer goods. Saya pernah ngebahas dari sisi rata-rata pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Karena kalau saya jabarkan akan panjang. Gitu. Tapi di situ di video YouTube tersebut, saya sudah jelaskan bagaimana valuasinya juga. Kemudian bagaimana kinerja pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir. Saya bandingkan ada 8 saham consumer goods ya. 8 saham consumer goods, teman-teman boleh cek pilih yang mana. Kemudian saya juga kemarin dalam semingguan terakhir bikin juga video tentang 5 saham consumer goods big caps. Artinya saham-saham consumer goods yang 5 terbesar kapitalisasinya di Bursa Efek Indonesia yang semuanya syariah gitu. Teman-teman boleh cek mana yang lebih murah. Saya jelaskan aja misalnya salah satunya misalnya Indofood ICBP misalnya. Kemudian Mayora, kemudian Indofood. Kemudian Kalbe Farma juga bisa dijadikan salah satu alternatif. Cuman ya gitu, teman-teman nggak bisa berharap dalam sehari 2 hari naik. Kenapa? Karena saham defensif. Kalau saham defensif ya jangan berharap setahun bisa 100% begitu. Tapi dalam jangka panjang itu akan lebih dari yang fluktuatif tadi gitu. Contoh sekarang Antam kemarin kan kena isu Tesla berat naik ke atas. Sekarang kan mulai turun. Beris isu merger berat naik. Sekarang kan mulai turun. Nah, kalau yang seperti itu kan kadang teman-teman juga nggak mungkin suka nanya, emang kapan ini naik lagi ya? Saya nggak tahu. Karena kalau secara nilai wajar pun sudah mahal. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan secara fundamental. Saya nggak bisa membahas tentang fundamentalnya. Karena memang sudah mahal. Gitu. Maka pelajari lagi tentang ilmu fundamental. Saya juga sudah pernah membuat serial belajar rasio keuangan saham. Ada 11 atau 12 video. Dan itu free bisa diakses oleh teman-teman. Maka selagi masih ada waktu dan masih diberikan usia, belajarlah yang sangat intensif karena itu akan membuat kita lebih terarah dalam berinvestasi. Itu mungkin Kak. Iya, mungkin sudah terjawab ya dari Kak Zaid dan Kamanda Valevi. Ini ada sebenarnya sudah banyak nih Mang Amsi yang menanyakan. Mungkin karena keterbatasan waktu kita pilih saja kali ya pertanyaannya. Ya, boleh, siap. Ini dari Kak Manda lagi. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana batasan yang dimaksud dengan goror ketika merujuk ke fatwa DSN MUI nomor 80 mengenai bagaimana perilaku atau keadaan yang termasuk ke dalam goror? Kemudian perbedaan seseorang ketika melakukan investasi atau spekulasi, apakah dari jangka waktunya ataukah dari objeknya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi dari Kak Amanda ya. Iya. Nah, setahu saya goror itu kan spekulasi ya, nama lainnya gitu. Dan menurut saya ini secara pribadi ya, goror itu akan diminimalisir ketika kita sudah mengetahui saham itu apa.
Kemudian misalnya gini, ada TLKM, oh langsung terbayang. TLKM itu saham telekomunikasi Indonesia Persero, harganya sekitar 3 ribuan, kemudian dia termasuk saham syariah. Ketika kita sudah mengetahui itu sudah minimal sudah menghilangkan goror. Karena kalau goror itu lebih ke bagaimana kita asal beli aja gitu, nggak tahu sahamnya apa, yang penting asal beli. Tapi kalau kita udah mulai sedikit, saya beli Telkom karena Telkom ini saham telekomunikasi, kemudian dia harganya di sekian, saya akan jual di sekian, itu adalah menghilangkan goror atau spekulasi. Kalau masalah untung rugi kan biasa, yang wama tadrim nafsun mazat taksibu ghadan di surah Luqman ayat 34. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui besok itu dia akan untung atau rugi, dia akan berusaha apa, dia akan memiliki pekerjaan seperti profesinya seperti apa, kan nggak pernah tahu gitu. Jadi risiko itu selalu ada gitu dalam setiap bisnis, bahkan tidak melakukan apapun ada risikonya. Jadi yang penting adalah bagaimana minimalisir risiko tersebut dengan ilmu yang kita miliki. Kalau sudah punya ilmu dan ada pengetahuan masih terkena risiko, ya itu namanya takdir, dan kita juga di situ harus menerima, kan seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang pertanyaan berikutnya, apakah dari jangka waktunya atau objeknya yang terkait dengan investasi dan spekulasi? Bukan. Sebenarnya yang terkait dengan investasi dan spekulasi itu lebih kepada tadi, kalau kita tidak mengetahui tentang instrumen yang kita miliki atau instrumen yang kita transaksikan, itu termasuk doror atau spekulasi. Tapi kalau kita tahu, maka di situ sebenarnya tidak ada batas waktu. Misalnya gini, kalau kata Kang Dery yang sering saya dengar adalah BPJS, beli pagi jual sore, itu boleh gitu. Kenapa? Karena yang namanya menjual itu tidak ada batas waktu, harus berapa hari dia pegang. Kenapa? Karena kalau sudah kita beli, itu sudah menjadi milik kita secara qabad hukmi. Jadi kita bebas kapan belinya. Misalnya, ini udah naik mang 5% atau udah naik mang 2%. Saya cuma butuh 1% sih hari ini, ya itu boleh-boleh saja. Karena tidak semua orang bisa jadi investor gitu. Misalnya menahan atau nabung tiap bulan, tapi ada juga teman-teman yang pedagang. Artinya beli pagi, jual sore, beli minggu ini, jual minggu depan, itu nggak masalah. Yang terpenting akarnya sudah jual beli. Akarnya bukan judi, ya sekali lagi bukan judi. Yang menjadi judi itu mentalnya ya. Kadang yang menjadi judi itu mentalnya, bukan akarnya. Akarnya tetap jual beli. Bahkan yang bermental judi pun ketika masuk bursa efek ya akarnya jual beli gitu. Akarnya buy dan sell, nggak ada bet di situ. Misalnya bertaruh berapa, nggak ada. Jadi semuanya adalah tetap jual beli dan semuanya adalah ada akarnya dan diperbolehkan secara syariah menurut fatwa-fatwa yang sudah berlaku di Indonesia. Mungkin itu, Kak. Ya baik, sudah terjawab ya Kak. Mungkin untuk itu kita masih ada beberapa menit lagi nih. Mang Amsi, ada pertanyaan dari Kajihan Fadilah dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Izin bertanya, kalau investor yang memilih jangka panjang, apa saja yang penting untuk dilihat selain PER dan PBV-nya, Kak? Oke, pertanyaan menarik dan bagus. Ya. Kalau misalnya Kak Jihan mau berinvestasi untuk jangka waktu yang lama, maka pelajari dari sisi manajemennya, kemudian dari sisi profitabilitasnya, ya. Dan itu saya pernah membahasnya semuanya, rasio-rasio keuangan tersebut, dan yang paling penting adalah rasio profitabilitas. Kenapa? Profitabilitas itu menggambarkan keuntungan, atau misalnya bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan di masa depan gitu. Dan juga teman-teman juga baca RUPS-nya atau public expose-nya. Misalnya tahun depan akan menargetkan kenaikan penjualan sekitar 20%. Itu penting. Ketika manajemen berkomitmen untuk itu, berarti dia akan menumbuhkan setidaknya laba bersih 20%. Langkah apa sih yang ditempuh oleh manajemen? Misalnya menaikkan harga, atau misalnya menambah, kalau misalnya perusahaan unggas misalnya, atau perusahaan ayam misalnya menambah rumah potong hewannya, menambah misalnya rumah tempat peternakannya itu misalnya, atau misalnya pabrik Ultra Jaya misalnya menambah, saya kayak sekarang lagi ngebangun dairy-nya di Brastagi di Sumatera Utara. Nah itu kan ekspansi, itu perlu kita lihat sebagai komitmen perusahaan untuk menumbuhkan aset dan labanya. Jadi bagi saya profitabilitas itu penting. Profitabilitas itu dihitung dari return on equity, net profit margin, operating profit margin, net gross profit margin itu ya, dan return on asset. Jadi kalau itunya menarik, rasio profitabilitasnya, maka saham itu bisa dikoleksi. Maka misalnya kenapa sih Unilever itu meskipun mahal tetap diburu? Karena Unilever ini rasio profitabilitasnya sangat menarik. Contohnya, return on equity-nya di atas 100% rata-rata per tahun. Jadi dengan modal 1 juta dia bisa menghasilkan 2 juta. Itu mungkin cuma satu-satunya saham syariah yang
ROE-nya di atas 100%. Dan itu kenapa meskipun mahal tetap diburu gitu. Kalau turun dikit ada yang jual, ada yang beli lagi, naik lagi dan seterusnya. Karena memang sahamnya bagus. Nah saham bagus itu belum tentu naik teman-teman. Jadi bedakan antara saham naik dengan saham bagus. Saham bagus belum tentu naik dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang dia bisa menjadi tabungan kita. Kalaupun turun, maka suatu ketika dia akan naik dan kembali ke nilai wajarnya. Tinggal bersabarnya saja. Seperti itu. Iya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mang Amsi. Ini pertanyaan. Silakan, boleh. Ini sebenarnya mewakili semua yang masih pemula. Untuk Mang Amsi, kasih solusi dong, Kak, biar cepat nikah bermodalkan investasi di pasar modal. Langkah apa saja sih yang harus dilakukan, gitu, Pak? Untuk pemula-pemula nih, untuk semuanya mungkin bisa. Oke. Langkah-langkah ya, langkah-langkah berinvestasinya, ya, Mang. Kalau langkah-langkah menikah pastinya harus cari calonnya dulu gitu ya. Karena kalaupun kita sudah mahar atau sudah investasi, kalau nggak ada calon nggak ada juga nikahnya. Jadi yang penting dari ada yang masih kuliah itu pantaskanlah diri sebelum menikah, itu yang paling penting. Memantaskan diri itu ya mengupgrade skill kita, mengupgrade spiritualitas kita. Karena menikah itu bukan hanya masalah fisik, kalau di Sunda itu bukan masalah fisik pesak dan pasuk saja begitu ya. Tapi ya harus juga spiritualitasnya bagus. Bagaimana kita bisa memanage. Sekarang kan kita banyak cerita, ada banyak pelakor lah, atau misalnya ada suami yang bunuh istri, nauzubillah gitu. Karena tadi ya, meskipun mereka matang secara finansial, tapi ternyata belum matang secara emosional dan spiritual. Itu jauh lebih penting. Nah, terkait dengan investasi, maka saya nggak bisa menyarankan. Kenapa? Karena saya tidak tahu berapa tahun lagi menikahnya. Jadi yang terpenting dari saya hanya langkah-langkahnya itu adalah GT Men. Goal Time Instrument. Goalnya udah jelas nih, mau nikah. Nah, pertanyaan kedua, time frame-nya berapa lama lagi? Katakanlah misalnya Kak Tisa berapa tahun lagi nikah? Rencana. Ya, misalnya 2 atau 3 atau 5 misalnya kan. Beda-beda kan tiap orang ya. Beda-beda, ada yang mungkin 10 tahun lagi, Mang. Oh, nggak apa-apa. Ada yang ya Mang 20 tahun lagi deh. Misalnya 2 tahun nih, ada Kak Maulana nih 2 tahun lagi. Maka saya tidak menyarankan di saham. Kenapa? Karena 2 tahun itu jangka pendek. Maka mungkin paling bisa pun simpennya di reksadana. Reksadananya pendapatan tetap. Kalau setahun kurang, bahkan reksadana pasar uang syariah. Makanya tabungan kurban itu saya sering sarankannya di reksadana pasar uang syariah. Kenapa? Karena kurang dari setahun akan ditarik. Jadi teman-teman jangan, gini ya, saya memberikan saran nih buat adik-adik dari teman-teman mahasiswa nih, jangan gadaikan sesuatu yang tidak pasti gitu. Jadi gini, nikah itu kadang-kadang udah takdir yang pasti, katakan nikahnya mau 2 tahun lagi udah direncanakan nih, udah fix lah 2 tahun lagi udah kehitung. Sementara instrumennya itu saham itu fluktuatif. Jadi jangan sampai kita menanam investasi yang fluktuatif untuk sesuatu yang pasti akan jomplang nantinya. Maka saya sangat miris kalau ada orang yang invest saham pakai pinjaman online, invest saham pakai apalagi pakai pinjaman gitu, pakai kartu kredit. Itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang namanya pinjaman online atau kartu kredit kan bayarnya fix, tapi saham itu returnnya nggak fix. Jadi kita akhirnya jomplang. Nah, maka yang paling penting oleh teman-teman tentukan adalah tadi tujuan, kemudian waktunya berapa lama. Karena waktu itu yang akhirnya menentukan instrumen apa yang cocok. Kalau setahun kurang, reksadana pasar uang syariah, 1-3 reksadana pendapatan tetap, 3-5 reksadana campuran, di atas 5 baru boleh saham. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, baik Mang Amsi. Ini sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang belum terjawab, tapi karena di waktunya sudah habis, mungkin saya langsung closing statement aja. Sebagai generasi muda, kita harus punya rencana untuk tujuan hidup yang lebih baik. Perencanaan bisa dari manajemen kas, berinvestasi, atau resiko. Dengan perencanaan, maka kita bisa mengetahui tujuan hidup di masa yang akan mendatang. Untuk investasi, harus bisa memikirkan tujuannya, waktu untuk mencapai tujuan tersebut, dan mencari instrumen beserta risiko-risikonya yang dapat mencapai tujuan tersebut. Investor yang bijak adalah investor yang memiliki pengetahuan. Jadi, kita harus menggali pengetahuan sedalam-dalamnya
agar menjadi investor yang bijak. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya, pamit undur diri, dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony, kepada Ria, dipersilakan. Baik, terima kasih ya Mak Amsi. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Katisa selaku moderator kedua. Dan selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat nih untuk Kang Dery dan Mang Amsi yang akan dipandu oleh operator. Nah, mungkin yang pertama untuk Kang Dery terlebih dahulu, operator boleh dibantu untuk ditampilkan e-sertifikatnya. Yuk, operator boleh ditampilin dulu e-sertifikat untuk Kang Dery terlebih dahulu ya. Ya, ini dia untuk e-sertifikat sebagai penyerahan simbolis kepada Kang Dery. Nanti boleh di screenshot terlebih dahulu ya, operator ya. Baik, apakah sudah cukup, operator? Sudah ya? Oke, selanjutnya untuk penyerahan sertifikat untuk kepada Mang Amsi nih. Yuk, operator boleh ditampilin e-sertifikatnya. Halo operator, tampilin sertifikat buat Mang Amsinya nih. Dan bantu di spotlight juga Mang Amsinya ya, nanti di screenshot juga. Baik. Nah, ini dia sertifikat penyerahan untuk Mang Amsi sebagai bukti simbolis. Boleh di screenshot terlebih dahulu ya, operator ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama kembali nih bersama dua pemateri kita. Mohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya ya. Atur nuhun panitia semuanya. Kang Dery, mohon Kang Dery. Oke, berhubung di sini ada 6 slide, maka akan diklik hingga 6 kali ya. Nah, untuk slide pertama terlebih dahulu nih, teman-teman. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Untuk slide yang selanjutnya, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.